keluar dari bui, datang ke rumah saya. Saya siapkan berapa yang diperlukan. Alhamdulillah. Pak Mali, mau nyumbang? Goloknya aja deh, kembalikan. Nggak ada kayaknya, nggak ada Bu Haji. Gimana? Jalan kita? Ada apa Pak Haji? Kita baru nangkep maling, Pak Ustadz. Diem lu, biar gue yang ngomong. Gini Pak Ustadz, saya baru nangkap maling ini. Ini maling di atas tanah wakaf dekat masjid kita. Dan saya mohon kepada bapak-bapak semua, segera menyidangkan orang ini sekarang juga. Dan saya menjadi hakimnya. Bagaimana Pak Haji Sulam? Ya, saya serahkan Pak Ustadz, Pak Sultoni sama Pak Haji Muhyiddin. Bagaimana baiknya? Ya, sebaiknya diselesaikan di luar aja, Pak Ustadz. Iya. Selesaikan di luar aja lah, bagus. Mari Pak Juremi. Hati-hati Lam ya, jangan lepas. Ya, insya Allah. Kenapa bisa jadi begini sih Pak Jeremy? Percaya sama saya, Pak Haji. Saya kagak bermaksud nyolong. Terus kenapa tuh bisa hilang? Begini masalahnya, Pak Haji. Daun-daun pisang yang ada di tanah wakaf masjid itu biasanya kan robek-robek kena angin, Pak Haji. Kagak bermanfaat. Terusan jantungnya juga pada jatuh, pada busuk. Ya benar. Cuman kan Berapa Haji Muhyiddin? Tolong, nanti kalau saya di penjara, keluarga saya bagaimana? Anak cucu saya siapa yang ngasih makan, Pak Haji? Tolong saya, Pak Haji. Saya berjanji, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya, Pak Haji. Pak Ustadz, tolongin saya, Pak Ustadz. Tolongin saya takut di penjara, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Saya mohon, Pak Ustadz, tolongin saya. Bodoh amat, udah Pak Ustadz, ini tidak bisa. Ini pelajaran untuk yang seluruhnya yang nanti akan berbuat lagi kalau kita bebaskan dia. Pakai ayam, pakai telur, pakai itu gudeg. Perkedel sama jengkol, jangan lupa tuh jengkol ya. banyak amat loh habis pulang ngubur. Lu beliin gue ikhlas apa enggak sih? Ikhlas lu pesen yang banyak sampai bego gue bayarin. Po, cepet po. Biarin dah, gue senengin hatinya dulu si Sobari. Baru ntar gue bisa naklukin dia. Nah, yaudah sini. Cepet deh. Lamaan. Makasih ya. Sekarang terserah keputusan Pak Ustadz. Kalau menurut saya, ini orang harus dilaporkan ke polisi biar langsung dibui. Begini, setelah melihat kasus dari Pak Juremi, maka saya memutuskan Pak Juremi kagak jadi dibawa ke kantor polisi. Kok dibebasin Pak Ustadz? Namanya pencuri harus dihukum. Jangan dibebasin dong. Nyurinya di masjid lagi coba, bayangin. Masih dibebasin begitu, aduh bagaimana sih? Begini Pak Haji, pertimbangan saya adalah Pak Juremi ini masih mempunyai istri dan anak-anak yang harus dia nafkahi. Yang kedua, dia sudah berjanji akan mengganti uang dari hasil barang yang dia curi. Memang Pak Juremi bisa membayar ganti ruginya, ha? Sedangkan untuk keluarga aja, Pak Juremi nggak punya apa-apa. Bagaimana? Mau makannya susah. Bagaimana kok bisa cicil-cicil begitu? Nggak mungkin dong. Mohon maaf, Pak Haji. Saya memang orang miskin. Saya memang orang yang nggak mampu. Tapi saya bersedia bertanggung jawab, Pak Haji. Saya bersedia jadi marbot, walaupun tanpa digaji. Saya harus membayar berapa, Pak Haji? Udah Pak Haji Muhyiddin. Pak Juremi harus bayar berapa? Lam,
sebaiknya lu jangan ikut campur. Ini urusan kriminal, ya, antara pengurus masjid dan terdakwa. Biarkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab perbuatannya. Haji Muhyiddin, jangan atas namakan masjid untuk menjolimi orang. Haji Sulam, siapa yang menjolimi? Coba. Saya kan cuma menegakkan kebenaran dan keadilan supaya selalu masjid ini dalam keadaan langgeng. Baiklah, kalau Pak Sulam menanyakan berapa dendanya, yang paling pas Pak Ustadz yang bisa menentukan berapa yang harus didendanya, dibayar. Silakan Pak Ustadz. Baiklah, seperti kata Pak Haji Muhyiddin tadi, yang salah harus tetap dihukum. Jadi kalau Pak Juremi memang tidak mau dibawa ke kantor polisi, Bapak harus membayar denda sebesar 300.000 rupiah. Nah, itu baru benar Pak Ustadz. Supaya kas masjid kita makin bertambah. Iya, uang kasnya untuk buat ikut operasi lagi kan? Lu diam, Lam. Jangan nuduh begitu dong langsung sama gua. Memang ada buktinya apa sama lu? Mulut kamu tuh berbahaya, Lam. Keputusan sudah dijatuhkan kepada Pak Juremi, dan kita tahu betul bahwa Pak Juremi melakukan ini semuanya untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Makanya kepada semua jamaah ini yang merasa mampu, silakan mari kita bantu warga kita yang dalam keadaan kemalangan ini. Saya nyumbang 500.000. Mari kita semua masing-masing membantu semampunya. Pak Haji Muhyiddin mau nyumbang? Saya lebih dari itu bisa saya sumbang. Tapi saya mau dia selesai dulu melaksanakan perkara dia. Keluar dari bui, datang ke rumah saya. Saya siapkan berapa yang diperlukan. Alhamdulillah. Pak Mali mau nyumbang? Goloknya aja deh, kembalikan. Nggak ada kayaknya, nggak ada Bu Haji. Gimana? Jalan kita? Sendirian kok? Iya ibu-ibu, cuma sendirian. Mau pada belanja ibu-ibu? Cepatan tuh, ngitungnya. Iya bu. Bu Haji datang. Iya, itu ya. Ibu-ibu kok pada nggak jadi? Kenapa tuh ibu-ibu pada terburu-buru gitu lari? Kagak tahu Bu Haji. Padahal tuh ibu-ibu udah pada sering sini sampai toko ini rame. Toko rame, banyak yang beli dong. Iya. Iya. Lu bilang rame toko, kok duitnya cuma gocap? Sialan! Ini kagak adil, gua kagak terima nih. Apa, Bah? Ih. Anu Mah Haji, yang membuat saya bahagia teh Pak Jeremy dibebaskan. Alhamdulillah. Emak ikut seneng deh dengernya. Iya, Mak. Semua akhirnya pada saweran buat gantiin dendanya Pak Jeremy, Mak. Emak teh kunaon? Sulam mana? Lam. Lam. Gimana perasaan lu kalau kita hidup dengan bercukupan nih? Tapi di lingkungan kita banyak orang yang kelaparan. Gimana perasaan lu, Lam? Ya nggak tega, Mak. Ya udah kalau gitu, gue nih pengen ngasih makanan buat si Juremi. Iya. Buat keluarganya si Juremi. Gimana pendapat lu, Lam? Alhamdulillah, Mak.
Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan buat kita nih untuk nolong orang yang nggak mampu. Ya, Mak? Iya. Ya udah, Iya. sekarang lu siapin makanan ya. Iya, ha. Gue pengen gue sendiri yang bawain buat dia ke sana.